Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Atek Halik, absen 22 dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan melakukan ujian praktikum mata pelajaran biologi, yaitu pembuatan atau percobaan bioteknologi konvensional dengan membuat keju. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui cara pembuatan keju dan untuk mengetahui contoh-contoh penerapan bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan bagian makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi konvensional adalah jenis bioteknologi yang menggunakan prinsip atau cara tradisional dalam menghasilkan produk. Dalam prosesnya, bioteknologi konvensional memerlukan bantuan mikroorganisme. Keju merupakan suatu produk pangan yang berasal dari hasil penggumpalan, koagulasi, dari protein susu. Keju terbuat dari susu yang digumpalkan. Proses penggumpalan ini bisa dilakukan dengan menambahkan asam atau dengan menggunakan enzim yang dibantu oleh bakteri baik. Cuka adalah larutan yang utamanya mengandung campuran 3 asam asetat, yaitu CH3COOH dan air. Asam asetat ini dihasilkan dari fermentasi etanol oleh bakteri asam asetat. Untuk bahan-bahan yang digunakan adalah susu tanpa rasa, boleh susu murni atau susu full cream, 4 sendok teh cuka, dan garam secukupnya. Lanjut, untuk bahan-bahan yang digunakan adalah baskom, centong, lap atau kain bersih, wadah atau cetakan, sendok, dan panci. Oke, masuk ke langkah-langkah. Yang pertama adalah masukkan 2 cangkir susu ke dalam panci, lalu nyalakan kompor dan aduk-aduk terus susu di dalam panci hingga susu mendidih. Setelah susu mendidih, matikan kompor dan tetap biarkan panci berada di atas kompor. Selanjutnya, masukkan cuka yang sudah ditakar sebanyak 4 sendok teh ke dalam susu yang telah mendidih dan aduk-aduk terus susu dan cuka hingga menjadi gumpalan atau dadih. Aduk terus susu secara merata, kemudian biarkan di atas kompor selama 5-10 menit. Selanjutnya, saring susu yang sudah menjadi dadih di atas kain untuk memisahkan dadih dengan air dadih. Setelah itu, tekan dadih dengan kain untuk mengeluarkan sebagian besar air dari dadih. Selanjutnya, buka kain, lalu ambil dadih dan taruh ke dalam wadah. Lanjut, tambahkan garam secukupnya, lalu aduk hingga merata. Setelah tercampur rata dengan garam, pindahkan ke tempat yang lebih kecil agar mudah dibentuk. Kemudian, tekan-tekan dadih hingga menjadi satu dan membentuk sesuai dengan wadah atau cetakannya. Selanjutnya, apabila dirasa sudah terbentuk dan tercetak dengan baik, masukkan wadah yang berisi dadih ke dalam kulkas. Lalu, biarkan di dalam kulkas selama 24 jam. Dan ini dia hasilnya setelah 24 jam. Oke, dari percobaan yang telah kita lakukan, dihasilkan bahwa cuka makan mengandung asam asetat yang juga dapat menggumpalkan kasein pada susu. Hal ini dikarenakan asam cuka juga dapat dibuat dengan mikroorganisme penghasil asam laktat, sehingga mikroorganisme tersebut dapat didistribusi dengan cuka makan. Pada praktikum ini, didistribusikan dengan penggunaan garam dapur yang dapat mengawetkan dan mempercepat proses pembuatan keju itu sendiri.
Dalam pembuatan keju, terdapat 4 proses atau tahapan, yaitu proses pengemasan, pengentalan, pencetakan, dan pematangan. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.